Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya mau minta izin dulu Pak. Jadi saya itu ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah saya terkait dengan masalah pengambilan keputusan. Jadi saya mohon waktunya, saya akan bertanya-tanya sedikit tentang pengambilan keputusan kepada Bapak. Mohon izinnya ya Pak, kegiatan ini saya rekam karena untuk dokumentasi tugas nanti. Gitu Pak. Siap. Kita mulai ya Pak ya. Iya. Yang pertama, pertanyaan pertama itu bagaimana jika cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus yang berkaitan dengan bujukan moral. Oh, oke Bu. Dilema etika itu kira-kira apa ya Bu? Dilema etika itu berarti yang terkait dengan etika Pak. Oh iya. Berarti dilema etika itu sangkutannya dengan masalah izin gitu ya. Iya Umpamanya ada ibu saya beri tugas. Iya Pak. Terus selanjutnya ibu tidak bisa mengerjakan, ditugaskan ke orang lain gitu kan, seperti itu kan maksudnya. Bisa, Pak. Oke, kalau seperti itu kira-kira yang pertama, kalau memang kasus seperti itu sangat sulit Bu untuk kita pecahkan. Kalau yang dalam hal ini, kalau dalam mengambil keputusan ya, itu kita ambil mana yang paling diutamakan Bu, kalau masalah yang dilema etika ini. Kalau toh nanti di kemudian hari kita ini, yang pertama kita cari dulu masalahnya, apa kira-kira ibu yang lebih penting atau yang diberi tugas satunya yang lebih penting. Berarti benar melawan benar gitu ya Pak ya? Iya betul Bu. Selanjutnya yang etika moral. Bujukan moral. Ya, yang bujukan moral. Ini kira-kira apa ya? Bujukan moral itu terkait dengan masalah yang misalnya itu berlawanan dengan moral gitu loh Pak. Oh gitu. Misalnya ada sebuah kasus itu yang kita lihat dari sisi sebelah sini itu bagus, baik, benar, dan di sisi dari sebelah yang lainnya itu kurang baik atau tidak seperti yang seharusnya, yang selayaknya gitu. Oke, berarti itu kalau ada hubungannya dengan keuangan ada nggak kira-kira Bu? Oh bisa Pak. Oh iya. Misalnya kita mendapatkan kucuran dana dari suatu lembaga apa untuk dialokasikan ke sebuah kegiatan apa gitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Kalau memang itu bisa, ya itu juga sebenarnya kasus juga. Tapi ini kita cari solusinya dulu, cari ini di mana kepentingannya untuk sekolah ini atau untuk ke kawan-kawan yang lain, itu nanti kita selesaikan ini Bu. Itu yang pertama Bu, kira-kira kalau bisa diterima kayak itu jawabannya. Yang selama ini saya hadapi. Selanjutnya Bu, kalau ini. Jadi yang terkait dengan bujukan moral tadi ya Pak, misalnya kita mendapatkan dana, kemudian Bapak sebagai kepala sekolah misalnya, saya sebagai bendahara kan, Pak saya sampaikan kepada Pak teman-teman ini loh minta untuk kegiatan makan-makan karena kita ada sisa dana sekian, nah gitu kan. Nah sedangkan dalam alokasi anggarannya kan tidak ada kegiatan untuk makan-makan itu Pak. Jadi kan saya sebagai bendahara itu mengalami dilema. Nah itu merupakan bujukan moral seperti itu Pak. Jadi melawan benar, melawan salah. Nah, kenapa salah? Karena tidak sesuai dengan alokasi dana yang diterima tadi gitu Pak. Terkait pertanyaan kedua selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mempunyai dua kepentingan yang sama-sama benar. Gitu ya. Sama-sama benar. Oke, sebenarnya sangat sulit untuk memutuskan Bu. Jadi kalau menurut pendapat saya, keputusan ini sangat sulit yang saya putuskan. Karena apa? Karena keputusan ini sama-sama benarnya. Dua belah pihak sama-sama benar. Sama-sama benarnya. Terus yang kedua, keputusan yang saya ambil itu mungkin bisa diterima oleh dewan guru yang lain atau oleh tenaga kependidikan, atau mungkin
tidak bisa diterima oleh semua pihak. Jadi kalau benar-benar rumit ya, iya, Pak, untuk kalau yang untuk yang mempertimbangkan. kedua ini kayaknya sangat sulit tuh. Tapi ya nanti kita cari dulu mana yang lebih kita utamakan. Tetap harus mendapatkan keputusan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak, Iya. seperti itu ya Pak ya. Iya. Iya. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan oleh Bapak untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Jadi langkah-langkahnya jika ada kasus-kasus dilema etika yang benar melawan benar gitu tadi. Oh iya. Langkahnya. Langkah-langkahnya mungkin yang pertama kita sesuaikan keputusan itu yang mana. Terus yang kedua, selanjutnya keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Jadi yang pertama kita selesaikan dulu. Kalau cari dulu iya, masalahnya ya Pak ya. yang kedua kita selesaikan dan bisa diambil oleh semua pihak. Jadi keputusan bisa diterima oleh Semua pihak, ya. Karena urusannya dengan banyak orang. Dengan banyak orang berarti nanti mungkin Bapak juga bisa mempertimbangkannya melalui diskusi di dalam forum sekolah gitu ya Pak, untuk mengambil keputusan yang supaya semuanya itu tidak memberatkan di sisi lain seperti itu ya Pak ya. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Menurut Bapak hal-hal apa yang Bapak anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita cari dulu kesulitannya untuk memutuskan dilema etika itu. Akar permasalahannya gitu iya, Pak? Betul. Akar permasalahannya kita cari dulu. Kemudian seperti yang saya katakan yang pertama tadi Bu, itu keputusan yang saya ambil mungkin bisa atau tidak bisa diterima oleh orang banyak atau orang-orang yang berkepentingan. Contohnya ya Dewan Guru, terus wali murid ya, atau semua pihak dan warga sekolah ini. Terutama di warga sekolah kita gitu ya. Lanjut ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan. Nah, tantangannya dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika. Tantangan yang dihadapi biasanya apa? Oke, tantangan yang dihadapi kemungkinan susah untuk mengambil keputusan itu, terus menyampaikan keputusan itu ke pihak-pihak yang berkaitan, orang tua atau guru atau yang seperti saya omongkan tadi yang terkait dengan masalahnya gitu ya Pak. Iya, yang ketiga keputusan itu bagaimana caranya supaya diterima oleh semua pihak. Oke, itu tadi pertanyaan yang ke-5 ya Pak ya. Kita lanjutkan yang ke-6 itu, apakah Bapak memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, ataukah mungkin Bapak langsung selesaikan di tempat, atau Bapak memiliki jadwal khusus, atau mungkin ada prosedur khusus terkait pemecahan masalah dilema etika? Oke Bu, kalau dalam hal ini saya pribadi tidak punya Bu yang jadwal gitu ya Pak ya. Karena dalam kasus etika dilema itu tidak terus jarang terjadi. Mungkin kasus munculnya juga nggak nentu ya Pak ya, waktunya betul. Ya sewaktu-waktu muncul gitu, jadi penyelesaiannya bagaimana, terjadwal atau langsung di tempat? Langsung ya. Mungkin kasus tersebut bila terjadi kapan saja. Jadi sewaktu-waktu ada kasus terus segera terselesaikan. Segera mungkin diselesaikan di tempat berarti artinya kan Pak ya. Betul. Tidak ada prosedur khusus misalnya harus nunggu seminggu lagi kita selesaikan, tidak ya Pak ya. Karena masalah itu kan memang sebaiknya segera mungkin diselesaikan. Kita harus segera mungkin mengambil keputusannya. Selanjutnya pertanyaan ke-7. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam langkah-langkah mengambil keputusan? Ada Bu, banyak malah yang membantu saya menyelesaikan ini masalah yang berkaitan dengan etika. Iya, antara lain ya Dewan Guru. Terus nanti kalau Dewan Guru nggak putus, kita ke atas Pak Pengawas atau ke wali murid juga bisa Bu. Kira-kira seperti itu Bu. Jadi masih tetap kita harus fokus kemana masalahnya. Kalau memang ke wali murid mungkin
kita akan melakukan diskusi dengan wali murid. Kalau iya. memang itu masalah dilema etika yang terkait dengan guru, Iya, Bapak tidak bisa menyelesaikannya, mungkin akan Bapak minta sumbang saran dari pengawas sekolah kita, seperti itu ya Pak. Iya. Ya. Nah, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhirnya adalah dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pemecahan masalah yang terkait dengan dilema-dilema tadi, Pak? Oke Bu, salah satunya Bu, itu saya mungkin menjadi lebih bijaksana. Selanjutnya saya mungkin lebih menghormati dan tetap mempelajari atau mengayomi Dewan Guru sebagai bawahan saya. Yang selanjutnya karena ini kita butuhkan, ya saya semakin menyadari bahwa di sekolahan ini banyak kasus-kasus yang terjadi seperti yang Ibu tanyakan ini. Iya. Kira-kira masih ada lagi Bu? Sepertinya sudah cukup Pak. Oke, Jadi Bu. banyak ya Pak pembelajaran yang bisa kita petik dari pemecahan dilema-dilema, dari masalah-masalah yang muncul itu, malah kita banyak dapat pelajaran khusus gitu ya Pak, bagaimana cara menyelesaikannya dan bagaimana mengambil keputusannya, juga menerapkan keputusannya. Jadi terima kasih Pak atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Dengan ini saya sudah mendapatkan jawabannya dan saya akan melanjutkan pekerjaan saya. Monggo Bapak juga lanjutkan pekerjaannya. Oke Bu, saya juga terima kasih Ibu sudah memberi pembelajaran kepada saya juga. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu laksanakan ini nanti kedepannya sukses kepada Ibu. Amin. Oke, mumpun ngoten mawon Pak, kula permisi nggih. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, assalamualaikum Ibu. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu sore hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat, tetap sehat. Alhamdulillah. Mohon izin Ibu, boleh diperkenalkan dirinya dulu. Maaf, kegiatan kali ini mohon izin saya rekam ya Bu ya, demi untuk tugas saya. Monggo Ibu, perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan saya Erna Usari, Kepala SD Negeri 101 Bengkulu Utara. Terima kasih. Jadi beliau Ibu Erna ini adalah salah satu kepala sekolah yang kebetulan berada dalam satu kecamatan dengan kecamatan di sekolah saya yaitu 107 Bengkulu Utara. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan dari pesan WhatsApp kemarin Ibu ya, di sini saya meminta waktu ini sebentar untuk bertanya-tanya karena ada suatu tugas yang harus saya selesaikan, itu mengenai pengambilan keputusan, dan itu harus saya lakukan wawancara kepada beberapa kepala sekolah, dan kebetulan ini saya minta tolongnya kepada Ibu. Mohon izinnya Ibu ya. Siap Ibu. Baik Ibu, apakah sudah siap? Kita mulai sesi wawancara kita pada sore hari ini. Siap Bu. Oke Ibu, pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Ibu Erna dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasinya. Oh baik, mengidentifikasi ya Bu ya. Baik, di sini saya melihat dari sudut pandang mana dulu, baik itu dari sudut pandang moral dan hukum. Nah, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu itu benar lawan salah. Namun jika masih dikatakan benar melawan benar, itu merupakan dilema, masalah dilema etika. Ya. Jadi kalau etika itu benar melawan benar, kemudian jika moral itu benar melawan salah. Jadi sebuah kasus itu apabila ditelaah lagi itu akan ada alasan. Yang pertama itu benar melawan salah, itu merupakan rujukan moral. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Ibu ya. Selama ini Ibu sebagai kepala sekolah bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
secara matang mana yang paling benar, dan dari keputusan tersebut mana yang menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Nah, seperti itu. Jadi pertimbangannya ya, tidak ada yang dirugikan dan mana yang paling banyak lebih menguntungkan. ya, Tapi menguntungkannya tentu saja untuk banyak orang, Iya. tidak untuk satu golongannya Ibu iya ya. benar sekali. Lah selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan terkait masalah yang sudah disebutkan? Baik, jadi langkah-langkah yang kami lakukan yang menentukan penyebab permasalahan tersebut. Yang pertama, kemudian menentukan siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Setelah itu berdiskusi dengan beberapa warga sekolah. Setelah itu membuat beberapa solusi keputusan. Setelah itu menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan. Setelah itu baru mengambil sebuah keputusan yang baik sebagai solusi. Sebagai solusi terbaik Iya. ya. Baik. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif? Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika ini. Langkah-langkah efektifnya. Langkah-langkah baik. Yang pertama saya melakukan analisis kasus, kemudian setelah itu menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku pastinya. Ya. Setelah itu mengedepankan kepentingan umum sebagai solusi tersebut pastinya bermanfaat untuk orang banyak. Nah, baik secara untuk kepentingan orang banyak itu dalam jangka panjang pastinya. Jadi tidak hanya jangka saat ini, tetapi untuk respon berikutnya juga ya Bu ya, jangka panjang. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Baik, tantangan dalam mengambil keputusan yaitu mencari keputusan yang terbaik pastinya tantangannya. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Nah, dalam mengambil keputusan kita harus menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang dirugikan dari salah satu. Sama-sama menguntungkan, cari solusi yang paling baik. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah misalnya ada kasus kemudian Ibu menyelesaikan di tempat, atau Ibu memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk dan prosedur seperti apa yang sudah pernah Ibu jalankan dalam menyelesaikan kasus tersebut? Jadi untuk memutuskan masalah yang ringan itu biasanya kami langsung putuskan, Ibu. Tempat Iya. Jadi jika masalah itu berat, itu kami melakukan suatu langkah-langkah yang telah kami sebutkan tadi. Jadi mengidentifikasi masalah, kemudian siapa-siapa orangnya, setelah itu yang terlibat, setelah itu kita mengambil sebuah keputusan yang pastinya terbaik bagi semua dan tidak ada yang dirugikan. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini dapat mempermudah atau membantu dalam Ibu menyelesaikan kasus dilema etika? Baik, dalam mengambil keputusan itu saya selalu mengajak warga sekolah pastinya, kemudian stakeholder, kemudian wali murid, ya, kemudian orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan tersebut. Jadi banyak yang membantu dalam mencarikan alternatif untuk mengambil sebuah solusi seperti itu. Nah, tadi Ibu sebutkan orang-orang terdekat ya. Berarti dalam hal ini otomatis Ibu juga melakukan pendekatan secara pribadi terhadap anak buah Ibu gitu ya, kepada
guru, Teman-teman. tenaga pendidik juga kan. Jadi supaya lebih mengenal sehingga bisa mengenal secara pribadi dan dapat menyelesaikannya dengan tepat. Seperti itu ya pastinya maksudnya. Bu, karena pendekatan personal itu sangat Membantu iya, sekali sangat dalam membantu kita penyelesaian dalam masalah menyelesaikan dilema ya, masalah. Bu. Iya. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu. Nah, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang masalah yang terkait dengan dilema etika yang pernah terjadi di sekolah Ibu? Baik, permasalahan yang pelajaran dari permasalahan yang ada itu yang dapat kita ambil, yang pertama itu saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik pastinya untuk semua pihak. Semua pihak terbaik untuk semua pihak dan terbaik untuk sekolah juga. Iya, Bu. pastinya. Itu tadi pertanyaan terakhir Bu. Jadi sesi wawancara kita sudah selesai. Terima kasih atas jawabannya, itu akan sangat membantu saya terutama dalam penyelesaian tugas saya, dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga sehat selalu Ibu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya permisi. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan wawancara sebagai narasumber pada sore hari ini adalah Ibu Nur Komsiatun yang berasal dari SD 169 Bengkulu Utara. Assalamualaikum Ibu Nur Komsiatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas sebagai calon guru putra saya. Nah, pertanyaan yang saya akan sampaikan itu terkait dengan pengambilan keputusan selaku ibu sebagai kepala sekolah. Baik Ibu, kita mulai. Pertanyaan pertama, selama ini Ibu Nur Komsiatun itu bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus sebagai rujukan moral? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini mengenai kasus dilema etika, saya melihat bahwa kasus dilema etika benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang kedua pilihan itu adalah benar secara moral, tetapi bertentangan, sedangkan rujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Jadi, Ibu, dilema etika itu merupakan sebuah kasus yang sisi pertama itu adalah benar dan melawan sisi lain adalah benar. Kemudian yang rujukan moral itu bisa diidentifikasikan sebagai yang pertama itu benar berlawanan dengan sesuatu yang kesalahan. Baiklah, lanjut kita ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimanakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kepentingan? Pertanyaan terkait dengan dilema etika. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu kita lakukan yang pertama mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan atau direfleksi. Oke, maka terakhir adalah refleksi. Baik, selanjutnya, nah terkait dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasanya saya lakukan, yang pertama saya mengumpulkan fakta yang terjadi, kemudian menentukan siapa yang terlibat, selanjutnya menganalisis benar dan salahnya, kemudian membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan yang terakhir lihat lagi keputusan tersebut atau direfleksi.
sifatnya urgent ya, mendesak dan tidaknya, kemudian kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Jadi diprioritaskan pada yang bersifat urgent ya. Nah, melanjutkan ke pertanyaan yang ke-6. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu terkait dengan sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu menyelesaikannya di tempat? Misalkan ada kasus dilema etika di sekolah Ibu, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga, atau Ibu membutuhkan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Dalam mengambil keputusan dilema etika kami tidak memiliki jadwal khusus, akan tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal. Dalam mendiskusikan kasus-kasus dilema etika seperti yang disampaikan tadi kan, bisa didiskusikan itu kira-kira bersama dengan siapa? Dan seseorang yang selama ini menjadi tokoh yang Ibu ini kan, yang Ibu idolakan sebagai yang dapat membantu menyelesaikan dilema yang Ibu hadapi sebagai kepala sekolah selama ini. Ya, seseorang atau faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat adalah orang yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan atasan, yang mampu menghargai keputusan atasan langsung. Yang terakhir ya, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan mengenai masalah dilema etika? Jadi pembelajaran yang saya ambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak mempertimbangkan kemudian mempertimbangkan setiap keputusan. Pasti yang tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat, pasti ada pilihan pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Kemudian semua yang terlibat pada pengambilan keputusan